Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut bertema kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, dan kemudian mengatur jumlah keuangan yang beredar supaya perekonomian berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan di masyarakat berjalan dengan baik. Jika uang yang terlalu banyak beredar, maka terjadilah inflasi, maka barang-barang akan mahal. Sebaliknya, ketika uang beredar terlalu sedikit, terjadilah deflasi, maka barang-barang akan menjadi murah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan moneter supaya harga barang itu seimbang, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi pemerintah itu melakukan langkah-langkah supaya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah mendorong uang yang beredar di masyarakat dengan misalnya menurunkan suku bunga dengan cara membeli surat-surat berharga, sehingga perusahaan-perusahaan akan membuka usaha-usaha yang baru atau mengembangkan usaha-usaha yang akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Dan jika banyak tenaga kerja, maka akan mengurangi pengangguran. Ketika tenaga kerja banyak, maka masyarakat pendapatannya meningkat. Dan ketika pendapatannya meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Jadi kebijakan moneter ekspansif itu bagaimana pemerintah itu melakukan langkah-langkah yang strategis supaya uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak dengan harapan pelaku bisnis mau mengembangkan usahanya dengan mengembangkan perusahaan-perusahaan yang ada atau perusahaan-perusahaan yang baru. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika uang di masyarakat terlalu banyak yang beredar melebihi dari kebutuhan untuk transaksi, maka terjadilah inflasi. Karena banyak orang yang memegang uang, maka orang itu akan mudah membeli sesuatu, maka akhirnya barang-barang tersebut akan menjadi inflasi. Supaya mengurangi inflasi, maka perlu adanya kebijakan moneter kontraktif, di mana supaya uang sedikit beredar di masyarakat dengan cara pemerintah menjual sertifikat pada masyarakat supaya uang tersebut masuk ke dalam bank, atau suku bunga dinaikkan supaya mereka mau menabung, mau beli obligasi dan lain-lain, sehingga uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan ketat. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Maksudnya di sini mengedarkan uang supaya uang banyak beredar karena uang sebagai alat tukar atau sebagai alat jual beli dalam perekonomian nasional. Ketika orang itu mau membeli tetapi tidak ada uang, maka tidak terjadi. Dan yang mau jualan pun tidak laku karena tidak ada orang yang punya uang. Maka karena itu, kebijakan moneter ini diperlukan agar uang itu beredar di masyarakat, di mana uang tersebut digunakan sebagai alat tukar atau alat jual beli dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Jadi ketika uang itu beredar terlalu banyak, maka pemerintah melakukan kontraktif. Bagaimana uang itu ditarik oleh bank sentral. Jika uang terlalu sedikit, maka pemerintah melakukan ekspansif bagaimana uang itu beredar di masyarakat. Jika terjadi inflasi, barang-barang terlalu mahal, pemerintah harus melakukan kontraktif. Sedangkan jika terjadi deflasi, barang-barang terlalu murah, maka pemerintah harus melakukan ekspansif. Itu adalah menjadi tujuan untuk menstabilkan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi, di mana yang bertujuan supaya ekonomi berjalan dengan baik. Akan tetapi, semisal barang terlalu banyak beredar di masyarakat, barang terlalu murah atau barang terlalu mahal, maka perekonomian menjadi tidak stabil.
Jika terjadi barang-barang terlalu murah, maka orang-orang tidak mau memproduksinya. Sedangkan jika terjadi barang-barang mahal, maka orang-orang tidak mau membelinya. Maka perekonomian akan menjadi tidak stabil. Usaha yang dilakukan pemerintah jika barang-barang yang terlalu murah, pemerintah harus melakukan kebijakan ekspansif supaya uang banyak yang beredar. Begitu juga sebaliknya, jika banyak barang-barang yang mahal, maka pemerintah harus melakukan kebijakan kontraktif sehingga ekonomi menjadi dan berjalan dengan stabil. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja, di mana ketika pemerintah melakukan kebijakan ekspansif yang mendorong pelaku-pelaku ekonomi membuka usaha-usaha baru, membuka lapangan kerja baru, maka berarti akan meningkatkan kesempatan kerja kepada orang-orang yang masuk pada angkatan kerja. Maka hal itu akan memberikan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Ketika ekonomi berjalan dengan baik, maka berarti perdagangan berjalan dengan baik, maka neraca ekonomi berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang optimal. Maksudnya di sini uang itu sampai di masyarakat dengan optimal karena pemerintah berpikir bagaimana cara mencetak uang, bagaimana uang itu beredar di masyarakat, baik itu menggunakan kebijakan ekspansif ataupun menggunakan kebijakan kontraktif. Yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan IS dan LM, di mana menjaga keseimbangan pasar barang, investasi, dan saving. Yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Maka dengan kebijakan moneter ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan pemerataan pendapatan pada masyarakat berjalan dengan baik. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Yang kelima kebijakan dorongan moral. Dan yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab Iqtishaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu ada mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang, agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama Nisbatul Ihtiyati, yang kedua ada Iqna al-Ma'wi, yang ketiga Nisbatul Iqrad, yang keempat I'adatus Sanadat, yang kelima As-Suq al-Islamiyah, yang keenam Al-Istismar al-Hukumi, yang ketujuh Adadut Tashdid. Sekian penjelasan review dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.